Perkenalkan, kami dari kelas 103 dengan saya sendiri Firial Zakira dan sebelah saya Inisa Sabila, sebelah saya Priska Putri Lestari. Kami akan menayangkan video tentang asal-usul manggar dengan narasumber Pak Rico Febriko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Kampung Cemara. Bersama saya telah hadir Bapak Rico Febriko, seorang ahli penggiat sejarah Kota Manggar. Beliau akan menceritakan sosok John Frederick Dendeker, seorang perintis Kota Manggar. Berikut perjalanan hidupnya. Terima kasih saya diberikan kepercayaan untuk menjelaskan tentang J.F. Dendeker ini atau John Frederick Dendeker ini sebagai seorang perintis Kota Manggar. Beliau ini aslinya kelahiran Minahasa atau Sulawesi Utara. Beliau itu bekerja di pemerintahan Belanda pada saat itu sebagai Hapenmester kalau bahasa Belanda itu, sah bandar kalau zaman kita sekarang ini, di daerah Tobuali, Bangka Selatan. Beliau terpilih sebagai dari 7 orang Belanda yang masuk ke Belitung ini. Beliau adalah salah satu dari 7 perintis itu. Nah, setelah tahun 1851 mereka datang ke Belitung ini, kemudian mereka menambang di daerah Belitung sebelah barat, tepatnya di daerah Tanjung Pandan sampai ke Sijuk, itu selama 10 tahun. Berarti 1861 mereka memikirkan untuk menambang di Belitung sebelah timur. Ditunjuklah Dendeker sebagai pimpinan untuk menambang di daerah Belitung sebelah timur. Kemudian setelah mereka planning daerah sebelah timur ini untuk ditambang, akhirnya mereka menemukanlah daerah yang bernama Sungai Lolo. Sungai Lolo itu beradanya di daerah Burumandi. Nah, di Sungai Lolo itulah mereka kemudian membuat camp, membuat distrik baru istilahnya. Tapi tidak lama mereka membangun di daerah itu. Mereka menambang pusat distriknya dan menambang di daerah itu karena mungkin daerah itu banyak bebatuan yang tidak bisa kapal-kapal itu susah untuk mendarat. Jadi akhirnya mereka mengembangkan daerah mana yang harus kita jadikan distrik yang bagus untuk daerah sebelah timur itu. Akhirnya mereka menyusuri pinggiran pantai, menemukanlah satu tempat yaitu bernama Kuala Lama. Kuala Lama itu daerah sekitar Lipat Kajang ke arah baratnya, yaitu muara Sungai Manggar. Nah, dengan dibantu oleh 2 orang suku laut atau yang lebih terkenal sekarang namanya suku Sawang, yaitu bernama Mak Tija dan Mak Demang. Mereka akhirnya memasuki Sungai Manggar dan menemukan satu tempat yang menurut J.F. Dendeker bahwa tempat ini bagus untuk membuat satu pemukiman atau camp atau distrik, yaitu bernama Nipah Malang. Kalau Nipah Malang ini kalau sekarang untuk sekarang ini mungkin daerah di sekitar Gang Seputok sana itu, daerah Padang. Nah, akhirnya mereka mulai pindah dari Burumandi tadi, kemudian mereka mulai membuat suatu camp atau perumahan-perumahan yang ada di Kota Manggar ini. Setelah daerah itu jadi,
beberapa tahun kemudian 1864 akhirnya daerah sisi Sungai Manggar tadi terbentuklah suatu distrik yang baru yang bernama Manggar. Nah, disitulah awal mulanya Manggar itu berada. Nah, kemudian Dendeker ini selain itu juga untuk mengerjakan tambangnya, Dendeker ini mendatangkan orang-orang Cina yang ada untuk menambang di daerah Belitung sebelah timur ini. Selain orang Cina, mereka juga memikirkan untuk membuat bangunan dan gudang-gudang ini. Mereka mendatangkan orang-orang dari suku Bawean, yang lebih dikenal orang Manggar itu orang Buyan. Itu 1863 sudah didatangkan orang-orang Buyan dari Singapura. Mereka tugasnya membuat bangunan, jembatan, dan pergudangan-pergudangan. Terbentuknya Manggar ini menjadi distrik sempat terjadi masing-masing mengklaim bahwa di distrik Gantong inilah sebenarnya, dari pihak Belanda juga mereka menetapkan bahwa Gantong itulah sebenarnya pusat distrik di sebelah timur. Tapi akhirnya pimpinan mereka yang bernama De Groot itu menetapkan akhirnya bahwa distrik Manggar ini disebut distrik Lenggang Burung Mandi. Kemudian akhirnya di tahun 1864 akhirnya ditetapkanlah bahwa Manggar ini menjadi pusat distrik Belitung sebelah timur. Disebutnya distrik Manggar karena mereka berdasarkan dari kediaman pertama mereka atau tempat pertama mereka berada di sisi Sungai Manggar. Akhirnya distrik ini disebut namanya distrik Manggar. Sama seperti di Gantung. Di Gantung kan distrik Lenggang karena dia berada di sisinya Sungai Lenggang. Jadi begitu. Kemudian untuk penetapan hari jadi Kota Manggar yang seperti sekarang ini, itu berdasarkan dari penelusur-penelusur di tahun 2016 itu mereka akhirnya menemukan satu ketetapan yang berdasarkan tulisan data yang ada di catatan-catatan Belanda. Ada tertulis Belsuit tentang orang timur yang diizinkan untuk menetap di Manggar. Nah, itulah tentang hari jadi Kota Manggar itu ditetapkan berdasarkan musyawarah daerah. Belsuit yang tertera tentang orang timur diperbolehkan masuk ke Manggar ini yaitu tanggal 9 Oktober di tahun 1871. Jadi itulah penetapan hari jadi Kota Manggar. Kemudian di tahun 1875 karena daerah sisi Sungai Manggar ini sudah berkembang, pemukiman-pemukiman Belanda ini dikelilingi oleh pemukiman-pemukiman orang Cina. Maka untuk menentukan rumah kepala distrik, akhirnya ditetapkan daerah Kampung Gunung yang sekarang mungkin yang kita tahu adalah daerah sekitar kuburan pahlawan itu. Nah, disitulah dulu berdiri sebuah rumah untuk kepala distrik Manggar Manggar ini. Kemudian di tahun 1915 terjadilah kebakaran di
seputar Manggar ini. Akhirnya pada saat itu orang-orang Eropa itu akhirnya dipindahkan, pemukiman Eropa itu dipindahkan ke suatu bukit yang bernama Bukit Samak, itu di tahun 1916 ya. Dan kemudian orang-orang Cina yang ada di sisi Sungai Manggar dipindahkan ke Lipat Gajang. Dan orang-orang Melayu dipindahkan ke Kampung Lalang, daerah sebelah jalan, kalau kita sekarang ini daerah Jalan Kartini itulah. Kenapa sebenarnya dipindahkan? Itu adalah satu trik cara Belanda untuk memindahkan masyarakat yang ada di sisi Sungai Manggar, karena daerah itu akan ditambang dari mereka. Makanya masyarakat yang ada di sana dipindahkan. Sebuah yang saya ceritakan ini tertera di dalam buku Geden Book jilid 1 dan jilid 2. Geden Book 1851 sampai 1927. Kemudian mulailah terbentuk yang bernama pusat-pusat perbengkelan yang disebut yang berada di Lipat Gajang. Yang penemuan timah yang terbesar di Kota Manggar ini itu di tahun 1865 mereka mengeksplorasi di antara Bukit Samak dan Bukit Manggar. Mereka menemukan satu celah. Nah, disitulah terdapat timah yang terbanyak seluruh Pulau Belitung di tahun 1865. Kalau sekarang ini daerah itu bernama Kolong Minyak. Kolong minyak itu jadi ditemukan semenjak 1865 ya. Nah, mereka menambang sampai tahun 1927. Nah, salah satunya yang makanya kolong minyak itu bagus itu dijadikan salah satu cagar budaya yang ada di Kota Manggar ini. Dan Dekker itu menambang, istilahnya mengawasi tambang-tambang yang ada di Manggar ini. Dia di daerah timur ini sampai ke daerah yang bernama daerah Penyoksana yang bernama Parit Kebu. Jadi di dalam buku syair Kota Manggar yang dikarang oleh Enci Arsad bin Lendut menuliskan bahwa Den Dekker itu bukan seorang insinyur tambang, tapi dia pintar dan jago dalam menambang. Sampai disebutkan dalam buku Geden Book, beliau itu seorang yang ahli tambang timah di Pulau Belitung yang tiada duanya. Jadi perusahaan Belanda itu akhirnya mendatangkan minyak dari luar untuk bersandarnya kapal-kapal minyak tadi, dan penempatan minyak-minyaknya dibangunlah satu tempat yaitu Olipir. Olipir ini berdiri tahun 1920-an. Dibangunlah sebuah jembatan panjang untuk berlabuhnya kapal tanker minyak tadi. Kalau orang Manggar menyebutnya kapal tanker itu disebut kapal minyak. Nah, untuk tempat penyimpanan wadah-wadah tadi dibangunlah tangki-tangki besar dengan kapasitas 6.000 ton sampai 5.000 sampai 6.000 ton. Itu pertama kali dibangun 4 tangki. Makanya Olipir ini kan kadang-kadang kita mengartikan Olivier, pelabuhan minyak. Nah, mungkin ada cerita lain lagi. Vier itu kalau bahasa Belandanya berapa artinya? Vier 4.
berarti 4 tangki yang dibuat pertama kali. Ada pengertian Olipir itu pelabuhan minyak, tapi ada juga pengertian lain yaitu 4 tangki tadi. Dari Olipir dibuatlah pipa yang untuk mendistribusikan minyak tadi sampai ke IC. Itu melalui daerah pelataran rumah sakit sampai ke IC tadi. Itu untuk dapat pendistribusian minyak tadi. Kembali ke IC atau Elektrik Sentrale PLTD tadi, itu dibangun 1909. Itu kan dia mempergunakan mesin diesel. Untuk mendinginkan mesin-mesin diesel tadi, maka dibuatlah pump station atau disebut orang Manggar nyebutnya rumah kumpul yang berada di sisi kolong minyak. Air kolong minyak itu disedot, disap untuk mendinginkan IC. Setelah air keluar dari IC, air tadi limbahnya itu bercampur minyak, dibuanglah kembali ke tempat dia mengambil air tadi. Setelah sekian puluh tahun tadi yang air di dalam danau tadi bening menjadi berminyak, hitam berminyak. Makanya orang Manggar menyebutnya kulong minyak. Jadi bukan kulong yang ada minyaknya, tetapi kulong bekas limbah pendinginan mesin-mesin IC tadi. Perlu diketahui bahan bakarnya PLTD atau IC tadi itu adalah IDO, singkatan dari Industri Diesel Oil. Jadi kadar minyak di bawah solar. Di Manggar ini juga pernah ada tram atau kereta api. Itu dibangun tahun 1898. Jadi kegunaan tram tadi adalah untuk mengangkut timah-timah dari tambang-tambang dan karyawan-karyawan. Untuk di Manggar ini stasiun kereta api itu adanya di Bengkel Lipat Kajang menuju ke IC sampai ke Kampung Lalang. Dari Olipir sampai ke Lipat Kajang, dan dari Lipat Kajang sampai ke daerah Mempaya, yaitu di Gunung Bulongan. Disitulah terakhirnya kereta api. Sampai ke sana itu mereka membawa kayu-kayu. Kegunaan kayu-kayu tadi adalah untuk bahan bakar, membakar pasir timah yang ada di daerah smelter. Dulunya smelter tuh adanya di daerah Lipat Kajang, daerah dekat Kampung Baru sana, yang orang Manggar menyebutnya gudang hitam. Nah itulah smelter, tempat pembakaran timah yang ada di Manggar dulu. Jadi kereta api itu dalam selain dia ngangkut pasir timah juga ngangkut penumpang. Salah satu yang tersisa di Lipat Kajang itu adalah nama jalan itu, yaitu nama jalan tram. Kemudian ada nama GTA, GTB. Itu artinya Hang Trip A dan Hang Trip B, disingkat GTA dan GTB. Jadi itu arti sebenarnya jalan GTA dan jalan GTB itu. Jadi kalau kita menelusuri selain dari sejarah-sejarah yang ada, Manggar ini adalah kota bekas tambang. Semua daerah, baik itu daerah Cemara ini, baik pun daerah Gajah Mada, Jalan Gajah Mada itu,
maupun daerah jalan ke Sungai Manggar maupun jalan ke daerah Lalang itu bekas tambang semua. Hanya 3 yang tidak ditambang dari Belanda. Pertama, Bukit Samak. Kedua, Pasar Lipat Kajang. Ketiga, Polsek Manggar. Itu yang tidak pernah ditambang dari timah maupun Belanda zaman dulunya. Jadi untuk Manggar ini dari zaman Belanda dulunya, dari penempat perusahaan Belanda, perusahaan tambang timah Belanda yaitu Biliton Maskapai, Manggar ini dijadikan suatu tempat peradaban, industri peradaban. Di situ adanya bengkel, perbengkelan yaitu di Lipat Kajang, ada pusat listrik yang terbesar yaitu PLTD, adanya tram dan yang lain-lain. Jadi memang membutuhkan karyawan yang banyak. Makanya Manggar ini tadinya sebuah, boleh dikata hutan, akhirnya menjadi satu perkotaan yang tingkat pada masa itu ya, Manggar ini lebih maju ketimbang Tanjung Pandan. Kalau Tanjung Pandan hanya administrasi, tapi untuk peradaban industri, Manggar inilah kotanya. Setelah perusahaan Biliton Maskapai, perusahaan tambang ini, Belanda ini menggali lebih dari 75 tahun di Belitung ini, mereka memberikan suatu, kalau sekarang namanya CSR lah, kalau zaman Belanda dulu atau bahasa Belanda menyebutnya Bokinpom, untuk kesehatan dan pendidikan. Mereka mendirikan sekolah yang bernama Amba Kursus setingkat SMP pada saat itu di tahun 1928. Dulunya para pekerja di bengkel-bengkel, kapal keruk maupun di pusat listrik PLTD tadi itu mayoritas rata-rata orang Cina. Setelah tahun 1930-an, makanya orang-orang kita itu, orang-orang Belitung ini sudah ada yang ditempatkan setelah mereka tamat dari ambak kursus tadi, ditempatkan di perbengkelan, kapal truk dan listrik tadi. Berkat adanya pembangunan sekolah ambak kursus inilah putra-putra daerah Belitung ini bekerja di perusahaan tambang Belanda tadi sampai ke era PT Timah. Di tahun 1958 istilahnya perusahaan tambang yang ada, perusahaan tambang asing yang ada di Indonesia ini dinasionalisasikan. Jadi perusahaan tambang Belanda tadi akhirnya pergi dari Pulau Belitung ini, kemudian perusahaan tambang timah negara inilah yang menambang di Pulau Belitung ini. Di dari mulai zaman Belanda sampai ke era PT Timah, Manggar ini jaya untuk baik karyawannya maupun bukan karyawannya, karena ekonominya bagus, fasilitas-fasilitas yang didapat banyak, baik itu kesehatan, pendidikan, penerangan, air. Nah, air tadi belum saya sebutkan. Ada satu tempat yang namanya water lading. Itu beradanya di atas ISEI tadi. Itu tempat pengolahan air bersih untuk Manggar ini. Itu sumber airnya diambil dari daerah Kampung Padang yang bernama Tempat Gadung. Atau Tempat Gadung. Nah, dari situ disalurkan sampai ke atas Bukit Samak, di filter di daerah di pabrik
untuk filterisasinya tadi. Disitulah pertama kali adanya es, pabrik pengolahan es yang ada di Manggar ini. Makanya orang Manggar menyebutnya pabrik es. Itu adanya tahun 1920-an. Dari mulai zaman Belanda sampai ke PT Timah, kejayaannya tadi terjamin. Di tahun 1990-an mulai Timah ini mengalami krisis. Nah, kemudian di tahun 91 pusat Timah yang ada di Manggar ini dipindahkan ke Bangka. Makanya di zaman tahun itu terjadilah pemecatan, istilahnya pemecatan buru-buru tambang yang besar-besaran. Nah, mulai dari saat itulah Manggar ini redup ekonominya, karena memang boleh dikata hampir 90% penduduk kota Manggar ini dari zaman Belanda sampai tahun 1990 itu adalah pekerja tambang, pekerja PT Timah. Nah, setelah diberhentikan dari PT Timah tadi, akhirnya perekonomian Manggar ini redup. 2003 terbentuklah Kabupaten Belitung Timur ini. Setelah itu Manggar itu bangkit kembali, dari sektor ekonominya sudah mulai membaik, fasilitas-fasilitas yang didapat sudah didapatkan kembali dari masyarakat yang ada sekarang ini. Harapan kami semoga Manggar ini akan lebih baik. Jadi walaupun tidak menambang, tapi mungkin dari sisi yang lain dapat kita hasilkan untuk membangkitkan perekonomian Manggar ini. Saran saya untuk ke depan ini, Manggar itu karena mungkin timahnya sudah jauh berada di dalam perut bumi dan tidak dapat lagi diambil dari manusia. Jadi bukan dikata habis timah itu, yang masih ada, walaupun kedalamannya jauh di bawah bumi, perut bumi dan istilahnya. Tidak mengedepankan timah. Kalau masih bisa, kita usahakan untuk perekonomiannya itu selain timah. Karena kita tahu sendiri, menambang itu adalah merusak lahan, merusak wilayah kita. Perlu puluhan tahun untuk mengembalikan menjadi normal kembali. Jadi saran saya, alangkah baiknya kita tidak bertumpu kepada timah itu lagi. Saya rasa begitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Riko, terima kasih telah menjelaskan dan menceritakan perjalanan dari JF dan DK. Semoga apa yang telah Bapak ini sampaikan bermanfaat bagi generasi yang akan datang, termasuk kami, dan menjadi hasanah sejarah di Kota Manggar. Kepada Bapak Riko, terima kasih.